Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layak, Kau layak untuk amin amin menghampiri, datang pada Dia, melihat tata kemuliaan Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang, naikkan sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. His love, kasih-Mu mengalir, memulihkan. Ada pemulihan dalam Dia. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ciptaan baru, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah. Mengundang semua kita bangkit berdiri bersama-sama menyembah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara, bebaskan diri saudara menyembah Allah yang hidup. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, masuk sama-sama, yuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan. Sudah robek tirainya, bisa langsung masuk. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan untuk satu oknum. Bagi-Mu Allah yang mulia. Dia layakkan kita. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata bersisi. Oh, luar biasa. Haleluya. Dan pujian ku naikkan, sembahku. Haleluya. Bagi-Mu, bagi-Mu Allah yang mulia. Sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Thank you, thank you. Kekudusan-Mu, your holiness, holiness, oh God. Kasih-Mu mengalir. Anugerahnya besar, katakan sama-sama. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari pagi hari ini kita angkat tangan kita, katakan, oleh kuasa darah-Mu Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Oh, kekudusan-Mu melingkupiku. Yes, Lord God. Kasih-Mu mengalir, memulih. Syukur buat anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Jemaat saja sama-sama kita nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu, sama-sama nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi kasih.
kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan. Keselamatan, kesehatan, jalan keluar, semua ada di dalam keselamatan. Semua ada di dalam keselamatan. Haleluya, oleh Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi. MDC pagi hari ini, mari sembah Dia. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Yesus Tuhan mengalir, memulihkan. Mari katakan sama-sama. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Anda baru, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari sembah Dia. Haleluya. Katakan sesuatu kepada Dia yang hadir. Haleluya. Terima kasih buat keselamatan-Mu. Engkau yang layak terima pujian. Terima kasih buat karya-Mu di salib buat kami ya Tuhan. Mulia, masa depan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Bapak buat kasih setia-Mu. Keselamatan itu bukan hanya selamat, tapi kesehatan, jalan keluar, financial freedom, semuanya ada di dalam-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini datang menyembah Allah yang besar. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang baik buat Allah kita. Oleh kiri kananlah saudara, kiri kanan saudara, touch mereka. Katakan kata-kata yang baik. Selamat datang di hadirat Tuhan. Allah kita sumber satu-satunya, Yesus Tuhan yang berkuasa. Tepuk tangan sama-sama. Worship You, praising You. Haleluya. Kaulah satu-satunya, amin, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Engkau ciptaan yang baru. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ucapan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Layak terima pujian. Satu-satunya. Katakan Kaulah satu-satunya. Dia sumber dari segalanya. Jalan dan kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin, amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin, amin. Itu mujizat Tuhan. Ku tahu sungguh
buat Allah kita. Yakinkan itu dari hati kita buat Yesus kita. Kaulah alasan untuk ku hidup. Untuk apa? Hanya menyenangkanmu. Kerongkongan kalah, katakan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Menyenangkan. Hanya menyenangkanmu. We worship you. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku. Hidupku tanpa hidupmu berbeda, totally different. Amen. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku sekali lagi. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Terpujilah namamu Tuhan. Karena bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena rohmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Bukan kuat dan gagah kita, amin. Kita bisa melewati kehidupan sehari-hari dengan rohnya. Haleluya. Saya ngajak Anda pada waktu refrennya kita lompat sama-sama. Udaranya kan dingin. Jadi berkeringat sedikit gak apa-apa ya. Bukan dengan kuat dan gagahku, namun karena kasih-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus dan jiwaku. Lewati badai, lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Berseru, Dialah Raja yang perkasa, Allah yang besar dalam hidup kita. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebuskan jiwaku. Lewati badai, ada badai lewati. Lewati badai, tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Tepuk tangannya gini. Diangkat di atas kepala. Mau loncat, mau lompat. Terpujilah namamu Tuhan. Kami lompat buat Engkau Tuhan. Buat Yesus Kristus Tuhan. Kaulah Raja. Kaulah Raja.
Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Hari ini kita bersyukur karena hari yang baru yang Tuhan berikan pada kita. Firman Tuhan mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita tahu segala sesuatu di dunia ini bisa berubah, tetapi Allah kita adalah tempat perlindungan yang kokoh di dalam kehidupan kita. Kepadanya kita menyembah, memuji, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kepadamu-lah kami berharap. Sebagai penolong dalam kesesakan, Engkau adalah tempat yang terbukti memberikan jawaban dan memberikan jalan keluar dalam pergumulan kami. Kami akan membawa diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami sadar akan hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kami percaya Engkau sedang beracara di hari ini. Engkau akan menyatakan kebenaran firman-Mu, hadirat-Mu, dan berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan puji, doa, penyembahan kami, ucapan syukur kami hanya kepada nama Yesus Tuhan. Kami sepakat dan percaya dan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau hampiri Tuhan dengan membawa pujian yang terbaik. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan di hadapan tahta-Mu, di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh tiada
kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Yang mulia bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih Tuhan. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat suara kita sembah Tuhan. Tinggikan namanya. Kau yang layak Tuhan, layak disembah. Kau berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan. Kau yang mati bagiku, menyelamatkan hidupku. Berterima kasih untuk kasih Tuhan yang besar. Berterima kasih untuk karya Tuhan yang begitu besar. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian hormat. Hanya nama-Mu tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap berikan yang terbaik. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dalam Dia kemenangan Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Amin, amin. Bersama-sama kita akan belajar lagu yang baru dari Royal Praise. Kemenangan di hidupku. Dalam seluruh hidupku, Tuhan Kau nyata. Kemenangan di hidupku bukan karena hebatku. Dalam jiwaku Tuhan, ku rasakan penuh. Imanku terus bertumbuh untuk raih kemenangan. Aku tak akan gentar
katakan. Amin. Di dalam jiwaku Tuhan, ku rasakan penuh, imanku terus bertumbuh, untuk raih kemenangan. Aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depan. Yang percaya katakan. Semua Suaranya dan airku, semua benteng kan runtuh mendengar suara. bersama-sama tepuk tangan atas kepala bersama-sama. Come on. Kami tidak takut dan gentar apapun yang kami hadapi karena Engkau berserta kami Tuhan. Katakan bersama. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena Engkau berjalan ada di depanku. Kemenangan hidupku, semuanya karenamu. Semua benteng kan runtuh mendengar suaramu. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, 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 yeah. Amin, 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 amin. Saya percaya ada sukacita Tuhan di tengah-tengah Yes. kita. Amin. Amin. Yang merasakan sukacita, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Katakan dalammu ku temukan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selama ku ada di dalammu. Bersama-sama bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami bawa sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Setiap langkahku Dia berikan kekuatan. Berikan kekuatan dengan rohmu. Hanya janji Tuhan, Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Bersama-sama, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. sekali lagi Kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Musik memuji Tuhan dan bersama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kami bawa Tuhan sukacita di hadapan-Mu. Bersama-sama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah Bersukacita yuk. sukacita Pengharapan dan kehidupan. Kau
kembali. Hari-hari inilah bukan hari yang mudah untuk mempertahankan iman di dalam Kristus. Ada banyak badai, krisis demi krisis terjadi, tantangan demi tantangan terjadi dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian, berita baiknya adalah ada harapan di dalam Yesus. Amin. Ada harapan, ada kehidupan, ada kekuatan di dalam Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Bersama-sama katakan dengan saya. Sekali, selamanya, lebih keras lagi. Sekali, selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sion akan memimpin kita dalam penyembahan. Kesempatan baru di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus yang luar biasa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim hidup kita, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. bukan karena pemberian-pemberian-Mu Tuhan yang membuat kami terpesona, tetapi karena pribadi-Mu yang luar biasa Tuhan, Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, selamanya. Oh Yesus, oh Yesus.
hadapi Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus kami berpegang pada nama itu. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus. Bapak Ibu, kita pelan-pelan bagi-bagi diri bersama-sama. Katakan, Sekali Yesus, selamanya Yesus. terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Ada harapan, ada kehidupan, ada kekuatan yang baru bagi orang yang berharap pada Dia. Kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. lebih tinggi lagi, angkat tanganmu dan katakan bersama, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Kasih-Nya, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kau melihat setiap hati dan tangan yang terangkat, Tuhan. Kami hanya Engkau yang kami perlukan, Tuhan. Engkau yang kami butuhkan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Karena kasih, Karena kasih sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. dari segenap hatimu katakan, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom saudara semua, selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Thank you so much untuk kind words. Saya masih ingat memang dari kecil saya grew up di tengah-tengah gereja dan hamba Tuhan, tetapi sempat terhilang. Tetapi puji Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih, maka Tuhan juga yang pasti menopang dan juga Tuhan yang menyelesaikan pekerjaannya. Kita semua masih belum selesai, tapi saya mengucap syukur ada orang-orang yang sudah menabur dalam hidup saya, termasuk hamba-hamba Tuhan dulu yang mendoakan. Jadi kalau saudara ada di sini, seperti tadi yang lagu dinyanyikan, itu semata-mata karena anugerahnya, karena Kristus. Yang setuju katakan amin. Yes. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai the sin beneath the sin. Kita akan buka dulu sama-sama Roma 1 ayat 18 sampai 25. Dan kemudian ada juga Kejadian 20 ayat 3 ya. Nanti yang bagian kuning kita baca sama-sama, bagian putih saya baca, kita akan baca bergantian. Roma 1 ayat 18, 1, 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat
berdalih. Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24 saudara, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Kemudian kita baca satu ayat ini, Keluaran 20 ayat 3, 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah saudara, kenapa kita membahas ayat-ayat ini? Karena seringkali kita ini, saya menjumpai beberapa kali saya bicara dengan banyak orang pas lagi ngopi atau konseling. Mereka bilang begini, Pak kenapa ya saya jadi orang Kristen udah lama, tetapi kenapa kok susah sekali saya untuk berubah. Susah sekali saya untuk melepaskan manusia lama, dosa-dosa saya. Dan mereka mungkin bilang tentang kemarahan, tentang insecurity, tentang kekhawatiran. Ada orang-orang yang gak bisa tidur bahkan harus minum obat tidur. Karena padahal udah Kristen, padahal udah kamarnya dipenuhi dengan lagu pujian. Dan seringkali jawabannya adalah mungkin kurang disiplin rohani, mungkin komunitasnya kurang baik, mungkin kurang baca firman, kurang ibadah dan yang lain-lain. Tetapi apakah betul itu sebabnya? Jangan-jangan ada dosa di balik dosa yang belum pernah kita expose, yang belum pernah kita temukan. Nah itulah sebabnya hari ini kita bicara mengenai dosa-dosa itu. Nah, poin saya ada 3, kita semua menyembah Allah yang palsu dan apa saja Allah yang palsu itu. Kemudian yang kedua, menyembah Allah-Allah palsu itu adalah kebodohan. Jadi efeknya apa kalau kita menyembah Allah palsu? Dan kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dengan Allah-Allah palsu itu? Bagaimana kita bisa mengalahkan dosa di balik dosa itu? Oke, are you ready ya saudara ya? Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, kita menyembah Allah yang palsu. Apa saja Allah palsu itu? Nah, yang menarik adalah ayat yang kita baca terakhir tadi, itu mengasumsikan sesuatu. Bahwa Alkitab mengasumsikan bahwa kita semua menyembah Tuhan. Alkitab tidak berkata begini, kamu harus menyembah Tuhan. Bukan, Alkitab mengasumsikan kita pasti punya Tuhan. Kita menyembah Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah Tuhan yang mana? Dan ayat ini adalah panggilan untuk menyembah Tuhan yang benar. Karena saudara, banyak sekali orang bilang, kalau saya sih menyembah Tuhan Yesus. Yes, menyembah Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita nggak sadar, sebenarnya meskipun kita bilang kita menyembah Tuhan Yesus, tapi kita juga bawa Allah-Allah lain itu yang selama ini kita punyai di dalam hati, di dalam gereja, bahkan di dalam pelayanan, di dalam hidup kita semua. Kita belum ngaku aja bahwa itu sebenarnya adalah penyembahan berhala, penyembahan Allah-Allah palsu. Nah ada yang menarik ya saudara ya, kalau kita melihat bahwa setiap manusia itu menyembah sesuatu, tidak mungkin tidak. Makanya firman Tuhan berkata di sini bahwa kita semua manusia itu memuja dan menyembah sesuatu. Nah masalahnya kita memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Nah ini menarik karena dia gak cuma hanya bilang worship atau memuja, tetapi serve. Nah bahasa Indonesia tidak ada tulisan serve itu. Jadi memuja, menyembah dan melayani. Melayani Allah yang palsu itu. Bob Dylan adalah seorang artis, dia punya insting sebagai artis, dia juga mengerti tentang antropologi manusia. Dia bilang begini, you're gonna have to serve somebody. Kita pasti harus melayani seseorang atau sesuatu. Karena begini, Alkitab mengatakan kita pasti memuja sesuatu, menyembah sesuatu. Kalau kita menyembah hal itu, kita pasti hidup dan berjuang untuk sesuatu itu. Dan kita pasti akan bersandar akan sesuatu itu. Nah kalau kita baca buku psikologi, sosiologi, antropologi, kita selalu membahas manusia itu banyak kebutuhan ya. Kebutuhan sosial, kebutuhan untuk eksistensial, dihargai, makna, kehidupan. Tetapi di balik semuanya itu Alkitab bicara sesuatu. Di balik semua kebutuhan manusia yang mendasar itu sebenarnya ada yang lebih mendasar lagi. Yaitu kalau kita mau jujur, di balik semua kebutuhan kita, di lubuk hati yang terdalam, kebutuhan untuk menyembah. Ada kebutuhan to worship something. Itu gak bisa
dipungkiri di dalam hidup manusia. Kok bisa ya? Coba saudara, kita tadi pagi saya juga bicara tentang hal ini. Saudara, kalau saudara telusuri di seluruh dunia, saudara pernah nggak ketemu sama sekelompok monyet menyembah pohon pisang? Nggak akan pernah. Saudara pergi ke hutan, saudara menemukan sekelompok babi hutan menyembah batu besar. Nggak mungkin. Saudara akan pernah nggak ketemu sama sekelompok gorila menyembah gunung? Nggak ada. Mungkin di Lion King. Mungkin di film-film kartun. Karena itu buatan manusia. Tetapi begini, saudara pergi ke suku yang paling terpencil. Suku yang paling tidak beradab, masih telanjang. Suku yang paling primitif. Saudara selidiki, mereka pasti punya sistem agama. Betul atau tidak? Kok bisa? Ada sesuatu di dalam hati manusia. Tidak peduli dia sesukses apapun, tidak peduli dia seprimitif apapun, tidak peduli dia terhormat dan paling mulia ataupun yang paling rendah, mereka memiliki kebutuhan untuk menyembah sesuatu. Itulah sebabnya Roma 1, Rasul Paulus berkata, kita itu pasti worshiping something. Kalau bukan menyembah Tuhan, pasti menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Because that's why we are being created. Hati kita itu terpaut akan sesuatu. Dan kalau kita mengkaitkan hati kita terhadap sesuatu itu, kita pasti rela melakukan sesuatu, rela repot, rela melakukan segala-galanya untuk mendapatkan itu. Itulah yang dikatakan worship and serve. Kita taat sama sesuatu, dan kalau sesuatu itu bukan Tuhan, maka hal itu adalah Allah-Allah palsu atau berhala. Makanya John Calvin bilang begini, tokoh reformasi, salah satu reformasi, dia bilang the human heart is a factory of idols. Hati manusia adalah pabriknya berhala. Every one of us is from his mother's womb expert in inventing idols. Dari rahim ibu kita itu sudah ahli dalam menciptakan berhala-berhala ini, saudara. Nah, mungkin saudara bertanya kepada saya, oke pastor, ini bicara tentang ala-ala palsu. Apa saja sih contohnya ala-ala palsu? Nah, kita akan explore sedikit ya saudara ya. Nggak bisa terlalu banyak karena enggak nanti ini jadi seminar gitu ya saudara ya. Bagaimana kita menyembah Allah-Allah palsu itu dan apa saja, dan bagaimana kita ternyata mentaati Allah-Allah palsu ini ya. Yang pertama saya memberikan. Nah, kenapa saya pilih ini yang sebagai yang pertama? Karena terakhir-terakhir ini banyak sekali pada waktu masa pandemi kita semua langganan Netflix ya saudara ya. Dan langganan Prime Video atau apa ya saudara ya. Banyak sekali yang suka nonton apa? Drama Korea saudara ya. Oh, drama Korea ini, drakor ini luar biasa. Dan kita mempunyai fantasi-fantasi, dan tanpa kita sadari banyak sekali anak-anak muda itu menyembah Allah palsu yang namanya romantisme. Nah, ada sebuah lagu, romantisme ini bisa bahaya sudah, menciptakan fantasi. Ada sebuah lagu dari Dean Martin yang ditulis tahun 60s kalau nggak salah, tapi dipopulerkan ulang di zaman sekarang itu oleh Michael Bublé. Dia bilang begini, dan ini luar biasa sekali. Ini merupakan lagu yang merupakan contoh konkret dari konstruksi penyembahan berhala. Dia bilang begini, you are nobody until somebody loves you. Coba bayangkan, you are nobody until somebody loves you. You are nobody till somebody cares. Now you may be king, you may possess the whole world and it's gold. Gold won't ever buy you happiness when you're growing old. Well, you are nobody until somebody comes and loves you. Jadi lagu ini adalah contoh konkret dari konstruksi penyembahan berhala. Karena dia bicara begini, kamu ini gak berharga sampai ada seseorang yang mengasihi kamu. Sounds good ya? Tetapi ini adalah kita ini diperbudak oleh cinta. Coba saya kasih contoh. Ada kesepian yang normal. Memang semua orang butuh dicintai. Tetapi ada dua orang misalnya, sama-sama masih single, sama-sama masih jomblo. Yang satu fine-fine aja, dia masih bisa enjoy. Tapi ada satu orang yang masih belum punya pasangan, tapi satunya itu resah, mengasihani diri, belum punya pasangan, desperate banget. Sampai akhirnya pada satu saat dia bisa putus asa. Kenapa? Kok bisa? Karena ada orang-orang yang menyembah romantisme menjadi Tuhan mereka. Dan kalau Tuhan kita itu cinta atau romantisme dan kita tidak menemukan cinta, maka seakan-akan Tuhan kita yaitu cinta itu mengutuk kita. Kamu gak berharga, kamu tertolak, kamu tidak berarti karena tidak ada yang mencintai kamu.
Kita marah, kita merasa tertolak. Kita marah sama wanita kalau kamu pria, kita marah sama pria kalau kamu wanita. Kita punya masalah dengan gambar diri kita. Saya ketemu dengan banyak wanita yang punya masalah dengan gambar dirinya sehingga punya eating disorder, anoreksia, bulimia, selalu merasa kegemukan, selalu merasa kurang cantik, minder. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita selalu berusaha mendapatkan cinta, tetapi kita tidak menemukan cinta itu. Sehingga itu yang membuat kita merasa tertolak. Padahal semestinya kalau kita sadar, yang kita butuhkan itu bukan cinta manusia. Karena cinta manusia yang berdosa bagaimana bisa memuaskan kita? Nggak bisa. Yang kita butuhkan adalah cintanya Tuhan. Nah, orang-orang yang menyembah cinta dan romantisme sebagai Allah mereka, kalau mereka akhirnya menikah, mereka juga pasti akan nggak happy. Kenapa? Kecewa nanti sama pasangannya. Oh, pasanganku nggak mencintai aku seperti dulu. Dia akan berusaha mengubah pasangannya. Dan mereka akan selalu mencari, menyedot semuanya tentang aku. Aku gak diperhatikan, aku butuh ini, aku butuh ini. Dia selalu tentang dirinya sehingga dia akhirnya menjadi narsisistik, saudara. Tentang siapa yang mencintai dia. Dan dia selalu merasa kurang. Padahal sebetulnya yang mereka butuhkan, orang-orang yang seperti ini sebenarnya yang mereka butuhkan adalah kasihnya Tuhan. Yang unconditional. Selanjutnya saudara, work, pekerjaan. Apakah pekerjaan bisa menjadi berhala? Ya, kalau saya mau konsisten, kalau tadi yang tentang cinta kan dibilang bahwa you are nobody until somebody loves you. Kalau work, ini kata-katanya seperti ini. You are nobody until somebody says you are successful. Saudara pernah nggak tadi kita ngobrol-ngobrol terus kemudian kalau orang tua, papa-papa sama mama-mama kumpul. Biasanya kalau menceritakan anak-anak mereka, terus kemudian salah satunya mereka bilang, waduh luar biasa ya anakmu itu ya. Wah ini orang Surabaya susu-susu sama ai Surabaya. Luar biasa yo anakmu itu saiki dadi orang loh, luar biasa. Lah dulu bedes ta Pak, gitu saudara. Orang jadi orang. Sih saudara coba kita lihat. Ini adalah sebuah kata-kata yang kita selalu pakai pada waktu kita mendeskripsikan anak-anak kita. Wah kamu ini sekarang jadi orang. Artinya apa? Signifikansi kita dalam kesuksesan kita. Bayangkan dari kecil anak kita sudah di brainwash dengan seperti itu. Bekerja memang adalah suatu panggilan. Kita sudah pernah mempelajari, kalau bisa saudara baca kejadian itu bicara tentang bahwa Adam dan Hawa mendapatkan panggilan untuk bekerja, mengelola Taman Eden. Tetapi pada saat pekerjaan yang merupakan hal yang baik ini menjadi satu-satunya dorongan dan obsesi kita, ini bisa jadi berhala. Kenapa? Pekerjaan bisa menjadi identitas kita. Saat kita berusaha membuktikan diri, menemukan harga diri dan mengkaitkan harga diri dan penerimaan kita atas pekerjaan kita, atas kesuksesan kita. Until somebody say you are successful dan mendapatkan pengakuan bahwa Anda orang hebat, itu akhirnya menjadi berhala kita. Dan akhirnya saudara tahu, Anda menjadi orang yang sangat sombong. Anda menjadi orang yang sangat perfeksionis. Anda suka memandang rendah orang yang standarnya tidak setinggi Anda. Dan Anda sangat narsis terhadap hasil pekerjaan Anda. Begitu ada yang salah, begitu ada yang gagal, Anda bisa marah dengan staf Anda. Kenapa kok seperti itu? Karena Anda mengkaitkan siapa diri Anda kepada pekerjaan Anda, kepada kesuksesan Anda. Sehingga itu ngefeknya saudara, kita ini menyakiti orang-orang di sekitar kita. Saudara akhirnya menjadi orang yang sangat narsis. Sekali lagi ini akan membuat kita menjadi narsis sedikit demi sedikit. Pekerjaan kita menjadi identitas kita, ekstensi dari siapa kita. Kalau kerjaan kita kurang bagus, Anda sepertinya tidak bisa tenang. Barusan beberapa bulan yang lalu cryptocurrency mengalami crash. Apa yang terjadi? Saya pernah kenal sama orang yang masukin 7 juta US dollar di dalam cryptocurrency ini. Dia punya teman yang sampai bunuh diri gara-gara Luna itu habis. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena dia kehilangan saat pekerjaan ini yang menjadi berhala kita hilang dari hidup kita. Kita tidak menemukan signifikansi. Kita putus asa. Ada orang yang bunuh diri gara-gara kehilangan ini semua. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa begitu signifikan
efeknya karena pada saat harga diri kita, identitas kita, pekerjaan itu menjadi perpanjangan dari siapa kita. Sampai orang itu dibilang kamu hebat, kamu ciamik, kamu sukses, kamu terbesar. Tapi ternyata saat yang besar itu hilang, yang sukses itu hilang, harga dirinya hilang juga. Sehingga akhirnya dia putus asa. Saya explore yang lain lagi ya. Body, looks, tubuh atau kecantikan. Kalau saya bisa konsisten, kata-katanya seperti ini. You are nobody until somebody says you are good looking. Wah, cantik, ganteng. Saudara, saya pernah lewat sebuah toko yang namanya, tokonya ini, Body Worship. Saya waktu lihat tokonya, keren banget nih Body Worship. Nah saya nggak masuk, saya cuma anguk-anguk di jendelanya aja. Saya nggak beli apa-apa, saya lihat di situ, wih bajunya saudara. Kalau yang cowok, bajunya ini baju cowok dan baju cewek. Kalau cowok itu bajunya itu lebih kecil 2 size gitu saudara. Itu muscle shirt. Jadi kalau saya yang pakai itu kayak lemper di ini ya saudara ya. Waduh pokoknya terlalu ketat dan yang lain-lain. Nah kalau itu baju dress, baju-baju perempuannya, wah model bajunya itu yang menonjolkan bentuk tubuhnya gitu saudara ya. Nah apakah tubuh bisa menjadi berhala atau Allah palsu? Tentu saja. Saat kita terobsesi dengannya, dengan body kita, dengan kecantikan kita. Saya pernah bicara dengan seorang model, dia bilang begini, if I don't have my looks, I have nothing. Kalau aku kehilangan kecantikanku, aku gak punya apa-apa. At least dia jujur. Artinya kecantikan bagi seseorang itu bisa jadi segala-galanya. Identitasnya, sumber harga dirinya. Nah ini masalah gak? Yes, of course masalah. Kenapa? Karena tubuh kita menua, tubuh kita melorot. Semua yang kenceng akan jadi kendor, betul gak saudara ya? Ini semua akan kendor, semua yang berotot akan berubah jadi lemak. Kolagennya berkurang, keriput akan muncul. Apa yang cantik akan mengalami kemerosotan. Jadi kalau saudara banking, kalau saudara itu ingin dianggap good looking and you want to be somebody karena kamu good looking, you will be devastated. Engkau akan akhirnya hancur pada saat engkau sedang aging, semakin tua. Makanya saudara, dokter yang paling laku sekarang adalah dokter kecantikan dan dokter operasi plastik saudara. Kenapa? Itu semua ditarik-tarik supaya apa? Untuk mempertahankan kemudaan seseorang. Apakah ini bisa merusak dan akhirnya bisa menggerogoti sukacita kita? Yes. Saya pernah ketemu dengan orang yang menghabiskan banyak sekali uang untuk tetap kelihatan muda saudara. Firman Tuhan berkata tubuh kita akan merosot. Tetapi puji Tuhan Rasul Paulus berkata manusia batiniah kita diperbaharui setiap hari oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Ini mestinya kita ingat terus. Tetapi kan kita suka lupa terhadap hal ini. Kemudian yang terakhir aja saya kasih yang ini. Certainty, kepastian. Kalau kata-katanya seperti ini. You will not rest until you know for sure. Banyak sekali orang resah, khawatir, takut, gak tenang. Kenapa? Karena mereka gak pasti terhadap banyak hal. Kita gak berani nikah karena kita gak tahu pasti orang yang kita nikahi itu akan mengasihi kita atau tidak. Kita tidak bisa mengambil keputusan karena kita takut ini ada kepastiannya enggak. Kita gak bisa ambil langkah iman. Kenapa? Karena kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Kita gak berani ambil resiko sampai tahu pasti. Kalau namanya langkah iman gimana kita bisa tahu pasti? Di dalam dunia ini kita gak bisa prediksi 5 menit ke depan, 10 menit ke depan. Kita bisa bikin plan, tapi saya gak tahu umur saya sampai berapa. 10 menit ke depan kita gak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kita bisa hidup dengan suatu kepastian? Makanya orang-orang yang seperti ini akhirnya dia gak bisa tidur. Saudara cuma hanya satu yang pasti. Saudara tahu hanya ada satu kepastian yaitu apa yang Yesus berikan kepada kita. Bahwa kasih Kristus, Yesus mengasihi kita. Itu adalah kasih yang paling pasti di dalam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Bahkan suami kita, istri kita, pasangan kita, orang-orang yang kita kasih pasti akan mengecewakan kita. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang berdosa. Mereka pasti akan mengecewakan kita. Nah mungkin saudara bilang, ya aku tahu Yesus mengasihi aku. Tetapi aku galau pastor, aku galau Pak Mike. Gimana kalau orang yang aku nikahi ini orang yang salah? Ya aku tahu Yesus mengasihi aku. Tetapi gimana?
Masa depanku itu gimana? Aku kan jadi nggak tenang. Saudara, kalau saudara ngomong seperti itu, artinya sebenarnya saudara nggak menyembah Yesus. Saudara bilang kalau saudara, ya aku tahu Yesus itu mengasihi aku, it's nice. Tapi kan aku mau kepastian bahwa dia mengasihi aku. Aku mau kepastian bahwa masa depanku aman di dalam kehidupanku. Jadi sebenarnya yang menjadi Tuhan kita itu adalah kasih orang, pendapat orang. Masa depan yang aman itu. Kita hanya menggunakan Tuhan sebagai sarana untuk mendapatkan itu semua. Pengakuan Yesus penting, tapi pengakuan orang lain lebih penting. Itu adalah cara kerja berhala. Karena berhala itu menjadi sumber identitas kita, sumber kepuasan kita. Kita semua punya Tuhan. Masalahnya, apakah saudara recognize that? Itu adalah dosa di balik dosa. Firman Tuhan berkata begini tadi, bahwa mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23, mereka menggantikan, bahasa asli menggantikan adalah exchange. Jadi berhala itu bicara, the essence of idolatry is exchanging. Esensi dari penyembahan berhala adalah penukaran yang asli dengan yang palsu. Jadi kalau kita bicara tentang definisi penyembahan berhala, berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan. John Piper bilang begini, lebih menohok lagi. Di dalam bukunya Hunger for God, dia bilang begini, musuh terbesar dari cinta kepada Tuhan bukanlah iblis, tetapi pemberiannya. Contohnya seperti apa? Berkatnya. Seperti apa? Makanan, minuman, kopi yang enak, gardening, membaca buku dan dekorasi, dan traveling, berinvestasi, nonton TV, main game, internet, shopping, berolahraga, dan mengkoleksi barang-barang dan semua yang lain yang bisa menjadi pengganti Tuhan yang mematikan. Wow. Saya nggak bilang saudara nggak bisa melakukan ini semua. Apakah ini semua baik? Yes. Apakah keluarga baik? Yes, keluarga baik. Apakah kesuksesan baik? Yes. Apakah berkat yang diberikan Tuhan baik? Yes. Tetapi pada saat itu menjadi hal yang terutama, obsesi kita, dan kita mengkaitkan harga diri kita, identitas kita kepada hal-hal yang fana itu, maka disitulah kita kita lupa bahwa hidup kita milik Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, kita menyembah Allah-Allah palsu itu. Tadi saya bilang, banyak orang Kristen berdosa di dalam gereja, dalam pelayanan, di dalam ibadah. Anda bilang, aku menyembah Tuhan Yesus. Tetapi kita juga harus tahu bahwa setiap kita juga punya Allah-Allah yang lain selain Yesus. Dan itu kita bawa di dalam gereja. Dan itu juga bahkan dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Allah-Allah itu masih tetap ada di dalam hati kita. Meskipun mulut kita bilang kita menyembah Yesus. Saya kasih tesnya hari ini. Sebelum kita masuk ke poin berikutnya. Tes hati untuk orang Kristen. Kalau saat Anda berdoa sesuatu, Anda mengharapkan sesuatu dan Anda tidak dapatkan apa yang Anda harapkan. Terus Anda ngomong seperti ini, aku sudah ibadah, tapi kok isi sendiri. Aku sudah setia, aku setia melayani Tuhan, aku melayani Tuhan, aku ikutkan kelas ini, kelas itu, aku ikutan acara ini, acara itu, aku udah perpuluhan. Tapi kok isi sendiri, apa yang menjadi kekecewaanmu terhadap Tuhan? Aku sudah taat, loh tapi mana buktinya? Kalau saudara komplain dalam hati saudara, of course mungkin saudara gak ngomong. Atau mungkin saudara ngomong sama pasanganmu, ngapain aku melakukan ini dan itu buat Tuhan. Tapi kalau nyatanya, isi sendiri, apa itu? Apapun yang menjadi komplain kita, kalau kita masih bilang hal-hal yang ada di bawah ini, saudara dan saya termasuk. Artinya ibadah kita, kesetiaan kita, ketaatan kita, hal-hal yang kita lakukan yang bernilai spiritual, itu sebenarnya untuk mendapatkan yang terutama, yaitu berhala kita. Apapun itu. Itulah sebabnya kita perlu terus memeriksa hati kita. Makanya Rasul Paulus pernah bicara di Roma mengenai orang Israel yang agamawi. Tapi hatinya sebenarnya jauh daripada Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Banyak sekali saudara, kita kelihatannya giat, kita kelihatannya melayani, tetapi sebenarnya ada agenda di balik pelayanan-pelayanan kita. Karena agenda-agenda itulah yang menjadi Allah kita yang sebenarnya. Nah saudara, apa efeknya?
Menyembah Allah-Allah palsu itu adalah kebodohan. Nanti saya akan tunjukkan efeknya seperti apa. Roma 1 ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Artinya saudara, penyembahan berhala bukan hanya salah, bukan hanya berdosa di hadapan Tuhan, bukan hanya menodai hubungan saudara dengan Tuhan, tetapi ini juga kebodohan belaka. Bukan hanya berdosa tetapi tidak berguna. Karena Allah-Allah palsu itu tidak pernah bisa, tidak akan pernah mampu bertahan di dalam menghadapi tantangan realita kehidupan. Saya kasih contoh saudara. Kalau misalnya pengen tahu apakah Allah Anda itu bisa bertahan, yaitu apa yang Anda andalkan, hartamu, kesuksesanmu, kecantikanmu, penerimaan orang, kenyamananmu, ngontrol, Anda kepingin mengontrol banyak orang gitu ya. Apa yang terjadi pada saat ada penderitaan? Penderitaan membuat kita sadar bahwa apa yang kita andalkan selain Tuhan, Allah-Allah palsu kita, berhala kita, tidak dapat menolong kita. Saat ada penderitaan, contohnya pandemi, itu menunjukkan kita punya kecantikan, kita punya uang, kita punya koneksi, tidak bisa menolong pada waktu kita butuh kamar rumah sakit. Karena rumah sakit semuanya penuh. Kenapa banyak orang merasa semuanya sia-sia saat mengalami penderitaan, musibah, kedukaan? Karena segala sesuatu yang kita anggap berharga, berhala kita, ala-ala palsu kita, semuanya tiba-tiba meaningless, tidak bisa menolong kita. Berhala kita ternyata tidak berguna, berhala kita ternyata merupakan kebodohan. Saya memiliki salah satu leader saya dulu waktu, salah satu leader yang saya sangat kasihi ya, kita sering Bible study bareng. Dia sakit kanker usus stadium 4 saudara. Di rumah sakit, anaknya umur 28 tahun, sangat atletis, ganteng sekali. Kalau saya main basket sama dia, saya selalu kalah lah. Hebat banget dia. Terus kemudian dia punya istri, cantik sekali, masih muda. Anaknya masih umur 9 bulan kalau nggak salah. Dan waktu itu saya ada di sebelahnya dia, di rumah sakit. Dia bilang, "Pastor, kamu nggak akan tahu apa yang berharga di dalam hidup ini sampai seperti aku ada di atas tempat tidur di ICU. Kita pikir kita punya kemudaan, kevitalitasan, kesehatan, tubuhnya tegap di ICU, semua itu nggak penting lagi. Dia udah nggak ganteng lagi, penuh dengan selang. Kita pikir kita punya sertifikat, piagam, medali, ijazah, aset, buku tabungan, sertifikat rumah. Apa yang kita andalkan? Di deathbed kita, di ranjang rumah sakit ICU, itu semua tiba-tiba tidak berarti. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan. Akhirnya manusia harus kembali kepada siapa aku harus percaya. Penderitaan menunjukkan bahwa ala-ala palsu kita itu semua adalah kebodohan. Yang kedua, bicara tentang hubungan. Saudara, mungkin saudara bilang, aku gak seperti yang dideskripsikan oleh Pak Pendeta. Aku gak pernah hidup buat materi, sukses. Aku hidup bukan untuk kecantikan, aku hidup buat keluargaku. Family is everything. Aku hidup buat papa mamaku, aku buat hidup untuk istriku, keluargaku, anak-anakku. Saudara, dengarkan saya. Ini juga masalah. Kalau kita memiliki suatu pemikiran bahwa hubungan keluarga kita, pengakuan mereka, penerimaan mereka, kasih mereka, kita jadikan identitas kita dan tolak ukur kebahagiaan kita, maka itu pun juga menjadi berhala, saudara. Makanya Yesus pernah ngomong, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, dan bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak bisa jadi muridku. Yesus bukan sedang kejam. Dia lagi ngomong sama kita, kalau kamu menjadikan yang baik, yang aku percayakan itu menjadi yang terutama, maka kamu akan tersiksa oleh itu. Apa yang terjadi kalau kita menaruh identitas kita dan tolak ukur kebahagiaan kita kepada keluarga kita? Bagaimana kalau mereka mengecewakan kita? Berapa banyak saya konselingin dengan keluarga, orang tua yang bilang, anakku itu kurang ngajar sama aku sudah gini, aku sudah gitu. Anaknya ngomong, papaku, mamaku, aku sudah. Akhirnya apa yang terjadi?
pada waktu keluarga yang kita cintai mengecewakan kita, menolak kita, menceraikan kita, meninggalkan kita, bagaimana kalau mereka dipanggil berpulang? Apa yang terjadi? Kita akan hancur, makna hidup kita akan kosong, kita akan kehilangan pegangan. Sehingga akhirnya saudara sadar bahwa ternyata berhala-berhala itu adalah keluarga kita, bahkan tidak bisa memuaskan kita. Jadi saudara bisa lihat ya, di dalam hubungan, kalau sampai itu menjadi yang terutama dalam hidup kita, hancur. Belum lagi yang terakhir ini, mestinya ada banyak saudara, tapi saya hanya sebutkan 3. Hati nurani, conscience. Karena begini, dengarkan saya, ini penting sekali. Waktu kita menyembah berhala, berhala itu menjanjikan sesuatu. Dan kita ingin kejar itu karena kita pikir itu akan memberikan kita kepuasan. Apa yang terjadi waktu kita kejar ternyata kita gagal. Waktu kita ternyata gak mampu mendapatkan pencapaian, gak mampu mendapatkan kesuksesan, gak mampu mendapatkan penerimaan manusia, gak mampu untuk mendapatkan kecantikan itu. Ternyata kecantikannya melorot. Kita gagal. Saudara tahu hati nurani kita akan menyalahkan kita. Kita akan merasa bersalah. Sehingga akhirnya saudara akan dengar suara-suara. Kamu memang gak berharga. Kamu memang orang yang gagal. Kamu memang gak berguna. Saudara pernah mendengar suara-suara itu di kepala saudara? That's your conscience saying. Kenapa? Karena berhala tidak pernah memberikan encouragement. Berhala selalu menuntut. Berhala tidak pernah mendampingi, memampukan. Siapa yang mendampingi? Siapa yang memampukan? Yesus. Namanya aja Immanuel. Dia mendampingi kita. Tetapi berhala akan selalu menuntut. Kalau Tuhan berjanji, menepati janjinya, menggenapi janjinya, mengaplikasikan janjinya, itu Tuhan. Tetapi Allah-Allah palsu itu tidak akan pernah seperti itu. Dan saudara, efeknya kadang-kadang kalau kita ngotot dengan berhala kita, Roma 1 ayat 24 yang tadi kita baca. Kita baca sama-sama ya, ayat 24, 1, 2, 3. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka satu dengan yang lain. Saudara, bahasa keinginan hati mereka itu adalah the desire of their heart, lust. Itu bahasa Yunaninya adalah epitumia. Epitumia itu bicara tentang itu adalah center. Menaruh sesuatu di tengah hati mereka dan Tuhan berikan hal itu kepada mereka. Itu adalah bentuk murka Allah. Membiarkan berhala itu menjadi pusat kehidupan mereka. Ini mengerikan sekali. Makanya saudara, kalau sampai saudara ngotot sesuatu sama Tuhan, saudara minta terus kemudian seakan-akan doa saudara dikabulkan. Padahal saudara tahu semestinya itu tidak bagus buat saudara, tetapi saudara mendapatkan hal itu. Jangan senang dulu saudara. Karena bisa saja Tuhan itu menyerahkan hati saudara kepada nafsu saudara, craving saudara. Nah, saya masuk ke dalam poin yang terakhir saudara. Apa yang harus kita lakukan dengan Allah-Allah palsu ini? Nah, firman Tuhan tadi kita udah lihat di ayat 25. Kalau penyembah berhala itu menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Maka kita harus balik. Dibalik saudara. Jangan menggantikan kebenaran dengan dusta. Tetapi mengganti dusta dengan kebenaran. Menyembah Tuhan dan bukan berhala. Gimana caranya? Saya berikan 3 langkah praktis. Saya jarang sekali memberikan langkah-langkah karena langkah kita itu belum tentu sama ya. Tetapi saya rasa langkah-langkah ini akan membantu kita untuk mengekspos berhala kita. Yang pertama adalah telusuri emosi kita dan ekspos berhala kita. Saya mau kasih sedikit cara. Kalau saudara ingin tahu ada berhala yang terusik, sebenarnya mudah. Apa yang membuat Anda marah? Apa yang membuat Anda khawatir? Apa yang membuat Anda merasa insecure? Apa yang membuat Anda tiba-tiba kepikiran tentang sesuatu? Kalau misalnya, saudara pernah nggak? Saya tadi sempat berikan ilustrasi bagaimana kalau saudara lihat Instagram. Pernah nggak saudara lihat Instagram pertamanya kepingin cari hiburan karena mungkin bosen. Tetapi waktu saudara lihat Instagram bukannya malah terhibur, malah marah. Malah panas. Saudara lihat Instagram, terus tiba-tiba saudara lihat, temanku lagi ke Singapura. Kok aku diputat? Temanku lagi jalan-jalan di Eropa. Ya gitu. Temanku sepedaan
di Itali. Aku kok sepedaannya di Citraland gitu saudara. Saudara mulai marah. Loh ini padahal mau refreshing. Kenapa ya? Kenapa kok marah? Saudara lagi jalan, misalnya saudara seorang bos, saudara masuk ke pabrik saudara. Satpamnya lupa ngomong selamat pagi. Terus saudara, kurang ngajar iki satpam. Gak tahu sing gaji dhek sapa. Wah, marah saudara. Loh kenapa? Saudara dengar kabar sesuatu, tiba-tiba saudara marah dalam hati terhadap orang ini ngomong sesuatu tentang Anda. Wah marah. Apa yang membuat marah? Kata-kata apa yang muncul di pikiran kita yang bikin kita jadi marah, takut, resah, insecure? Mungkin ada kata, tuh kan orang ini gak menghormati kamu. Artinya apa? Anda menyembah Allah harga diri, harga diriku. Wah. Kata apa yang keluar? Sih kamu gak ada yang mencintai. You're nobody. Gak ada yang peduli sama kamu. Kelihatan. Oh ternyata kita ini cari cinta. Sih kamu belum sukses, kamu gagal, kamu masih belum dianggap orang. Kamu sih bedes. Ya kan? Sehingga apa? Karir, kesuksesan. Kamu jelek, kamu gak cantik, lihat itu. Kamu gak seperti dia, kamu kurang ganteng, kamu kurang berotot, kamu gak keren, kamu kemolekan. Sehingga saudara ini resah, khawatir, selalu takut, ketidakpastian, ada emosi. Saudara perlu telusuri emosi, expose berhala kita. Kita harus bilang no, kamu gak real, kamu adalah berhala. Hardik dia, expose berhala itu. Jangan biarkan berhala itu menyiksa kita. Telusuri emosi kita. Jadi saudara kalau punya emosi, jangan langsung reaksi sama emosi itu. Tanya, kenapa ya aku kok merasa seperti itu? Loh saya loh, pernah duduk santai-santai, istri saya tiba-tiba cerita tentang papanya. Saya lagi makan minum kopi, tiba-tiba kopinya kok jadi tambah pahit ya. Loh saya merasa tersaingi sama mertua saya. Bayangkan istri saya kok sepertinya lebih menghargai mertuanya daripada suaminya. Waduh, kenapa ya kok saya marah? Saya cek, daripada saya uring-uringan sama dia, saya cek. Oh ternyata saya merasa tertolak. Bayangkan sudah jadi hamba Tuhan bertahun-tahun, nyiapin firman, masih bisa merasa tertolak. Saya yakin bukan cuma saya saja. Kita pasti juga semua mengalami. Itu telusuri, expose berhala kita. You're not real. Kamu adalah berhala yang berusaha menyiksa aku. Kemudian yang kedua, berduka dan bertobat atas berhala kita. Saudara kenapa saudara? Saudara tahukah saudara berhala itu menyiksa kita? Saya jujur ya saudara ya, kita ini gak sadar. Kita perlu berduka karena kita pikir berhala itu kan nyaman, udah bertahun-tahun sama kita. Seperti kita itu pelihara naga, itu pelihara ular yang sering mematuk kita, tetapi selalu kita sayang-sayang. Saudara coba pikirkan ya, kalau kita ini selalu mendapatkan harga diri dari apa kata orang. Coba pikirkan. You spend money that you don't have to buy things that you don't need to impress people that you don't like. Kita ini menghamburkan uang yang kita nggak punya. Bahkan sampai rela hutang untuk beli barang yang kita nggak perlu. Untuk supaya diterima dan membuat kagum orang yang kita tidak sukai. Bukankah itu siksaan? Saudara beli-beli barang mahal, saudara supaya apa? Supaya aku masuk ke dalam kumpulan-kumpulan itu. Padahal ya saudara gak senang loh sama orang-orang itu. Tetapi saudara kepingin diakui. Bayangkan saudara, cicilannya susah, kerja setengah mati. Kalaupun gak seperti itu, saudara berusaha banting tulang untuk apa? Supaya saudara naik derajatnya hidupnya, supaya rumah saudara bisa naik 100 meter persegi. Berapa miliar saudara tambah, tapi saudara banting tulang untuk ngelakuin itu. Saudara disiksa. Saudara sudah nyaman-nyaman naik mobil saudara, bagus ya. Misalnya saudara baru beli mobil gitu, terus udah gitu. Satu hari teman saudara, pergi sama aku tak jemput. Terus dia nyetir mobil yang lebih mahal, yang lebih bagus, saudara masuk. Api rek. Wih mewah. Begitu saudara pulang, naik mobil saudara. Kok tadi elek ini sih mobilku. Tersiksa saudara. Saudara udah nyaman dengan rumah saudara, begitu ada housewarming, teman saudara, teman komunitas saudara, saudara masuk ke rumahnya, wah bagus sekali. Begitu saudara masuk rumah saya, lagi omaku ya. Saudara merasa tersiksa. Saudara kita perlu berduka dan bertobat. Berapa orang yang kita sakiti, saya jujur
Saya berhalanya salah satunya adalah comfort. Saya udah siapin khotbah, saya baca buku, saya udah tenggelam dalam research saya, tiba-tiba anak saya masuk, Daddy, anak saya masih kecil itu yang paling kecil, oh Daddy, saya bilang, kamu gak tahu, Daddy lagi sibuk. Terus dia nangis, saya baru, oh my goodness. Demi berhala saya rela korbankan perasaan anak saya yang semestinya dititipkan Tuhan untuk saya kasihi. Aduh, Tuhan ampuni aku Tuhan. Berapa kali saudara menyakiti istri, suami, adik, kakak, papa, mama. Demi apa? Berhala yang kita pegang. Kita perlu berduka, bertobat. You have to say, enough is enough. I'm sick and tired, disiksa ini. Berhala itu tidak pernah menolong kita. Dan yang ketiga, bersuka akan Injil dan menyembah Yesus dengan melihat keindahannya. Saudara yang ketiga ini, bersuka akan Injil, menyembah Yesus dengan melihat keindahannya. Itu kelihatannya klise, tapi saya akan tutup dengan ini. Saudara, ada sesuatu kata yang tadi kita belajar yaitu epitumia. Katakan sama-sama, epitumia. Epitumia itu adalah kata-kata yang negatif yang dipakai oleh Rasul Paulus buat orang yang nafsu, punya craving terhadap hal-hal yang cemar. Tetapi ada yang menarik, kata-kata ini dipakai untuk sesuatu yang positif. Dan ini saya temukan di kitab 1 Petrus. Nah, saya nggak akan baca, tetapi saya kasih intinya aja. Intinya adalah begini. Ini bicara tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia melalui nubuatan nabi-nabi dan melalui berita Injil. Kemudian ayat 12 dikatakan bahwa misteri ini disampaikan kepada para hamba Tuhan di perjanjian lama dan juga pada para rasul di perjanjian baru. Dan saudara tahu siapa yang mengamati semua ini? Yang mengamati adalah para malaikat. Nah, kita bisa belajar dari sini bahwa para malaikat itu memuji dan menyembah Tuhan non-stop. Menyembah Tuhan dengan hati yang benar non-stop. Dan kata-katanya dikatakan bahwa the angels of God longs to look for. Dia berkata bahwa para malaikat itu mempunyai epitumia terhadap rancangan penebusan Allah. Gimana maksudnya? Ini maksudnya. Dan kita bisa belajar dari sini. Dan bagaimana kita mengalahkan dosa penyembahan berhala ini. Gairah terdalam bagi para malaikat itu dipuaskan dengan melihat kasih dan keindahan dan hikmat Yesus Kristus. Mereka bersuka cita akan rencana penebusan Allah. Mereka menyembah dan menyanyikan pujian. Padahal kabar baik Injil itu bukan untuk mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana keselamatan yang indah untuk manusia berdosa. Jadi gimana solusinya? Satu-satunya cara saudara untuk mengubah kasih kita yang rusak, untuk menyembuhkan kasih kita yang rusak adalah menemukan kasih yang lebih besar, kasih yang lebih tinggi, kasih yang lebih indah nilainya daripada apa yang berhala dan semua Allah-Allah palsu itu tawarkan kepada kita. Kita perlu menemukan yang lebih besar. Saya kasih 2 ilustrasi. Yang pertama, dulu saya kalau minum kopi, tadi saya baru ingat ini karena tadi saya disuguhin kopi sebelum khotbah, saudara. Kopinya enak, saudara. Dulu saya kalau minum kopi, saya minum kopinya sachetan. Saudara tahu? Kopi sachetan yang seret. Saya nggak bilang ini menghina orang yang minum kopi sachetan ya. Kadang-kadang kalau nggak ada kopi ya terpaksa saya minum kopi sachetan. Tetapi dulu saya happy banget sudah minum kopi sachetan tuh ini kopi. Padahal itu kan kopi palsu gitu saudara. Ya kopi sachetan. Saya sampai ada orang yang ngasih saya kopi Aceh Gayo. Nah waktu saya disuguhin itu, coba Komik coba ini, saya minum. Gila, ini kopi apa ini? Gak pernah saya, enak sekali ini kopinya. Apa yang terjadi? Setelah saya minum kopi itu, kopi sachetan saudara saya buka. Loh ini kok kopi nih gak enak ini. Kenapa? Saudara sudah merasakan kopi yang lebih enak. Apa yang terjadi? Sehingga kopi-kopi lain dibandingkan dengan kopi yang asli, yang enak. Itu gak ada bandingannya. Saya kasih ilustrasi kedua. Kalau misalnya saudara, ini iPhone 14 baru keluar ya saudara. Saya kemarin lihat di mall-mall, ini ngantri apa sih? Kok ngantrinya panjang sekali? Oh iPhone 14, ini bukan iPhone 14 ya. Tetapi kalau saudara misalnya saudara punya telepon yang paling mahal. Terus saudara pergi ke WTC, saudara mau beli sesuatu yang lain bukan beli telepon. Saudara kan pasti lewat toko-toko HP-HP yang jualan. Pasti ditawarin,
Ayo Ko masuk sini Ko. Wah di sini ada promo Ko gitu. Ayo Ko masuk sini. Di sini buy one get one. Saudara pasti akan mikir, gak perlu. Kenapa? Anda punya yang paling lebih mahal. Apian wekku. Betul atau enggak? Saudara merasa, gak perlu aku sudah punya yang top of the line. Aku punya yang paling berharga daripada semua itu. Aku gak butuh yang gitu-gitu. Saudara, begitu juga Kristus. Melalui Injil kita bisa melihat kasih yang lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Allah-Allah yang palsu. Injil menjadi epitomia kita. Kristus menjadi epitomia kita. Salib Kristus menjadi epitomia kita. Sehingga obsesi kita bukan hal-hal yang fana. Obsesi kita bukan kesuksesan, kecantikan, pekerjaan. Hal-hal yang bisa berhenti. Hal-hal yang palsu. Tetapi saudara menemukan yang asli karena kasih Kristus itulah yang tidak akan pernah gagal. Kasih Kristus itulah yang akan terus bersama dengan kita, mendampingi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Immanuel, dia bersama dengan saudara dan saya. Seperti apa kasih yang lebih besar itu? Kalau tadi di Roma 1 sebagai tanda murka Allah, Allah menyerahkan orang berdosa, penyembah berhala kepada keinginan mereka. Kita para penyembah berhala diserahkan dalam nafsu kita. Saudara tahu untuk menyelamatkan kita Allah menyerahkan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. For God so loved you and me. He gave his only begotten son. Dan saudara tahu kata-kata He gave, menyerahkan. Dia juga pakai di Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang apa? Menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Bersama-sama dengan dia. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Saudara lihat Rasul Paulus pun bicara tentang suami dan istri. Dan dia bilang seperti Kristus yang telah mengasihi jemaat dan telah apa? Menyerahkan dirinya baginya. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan. Dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah, mengosongkan dirinya, merendah, mengambil rupa menjadi seorang hamba, sama dengan manusia, taat sampai mati di kayu salib. Yang penuh mengosongkan diri, yang tinggi merendah. Sang raja mengambil rupa seorang hamba, sang kehidupan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Bertukar tempat dengan kita, penyembah berhala. Yang diperhamba oleh Allah-Allah palsu. Yang mau meninggikan diri, mau jadi Tuhan. Mestinya kita yang dihukum. Tetapi Yesus rela untuk merendah. Dia mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Menebus Anda. Supaya Anda tidak lagi diperhamba oleh Allah-Allah palsu. Sehingga saudara dibebaskan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Tim Keller bilang begini. Jesus must become more beautiful to your imagination. More attractive to your heart than your idol. Yesus harus menjadi lebih indah dari imajinasi Anda. Lebih menarik dari hati Anda. Daripada berhala Anda. Itulah yang akan menggantikan Allah-Allah palsumu. Hari ini saudara. Biarlah saudara dilepaskan dari dosa penyembahan berhala. Telusuri emosimu, expose dia. Berduka, bertobat, lihat kepada Kristus. Seperti lagu, pandanglah pada Yesus. Seluruh isi dunia menjadi suram. Dibandingkan apa? Sinar kemuliaannya. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau memberikan implikasi sebelum kita berdoa. Karena Injil, kalau saudara emosi, kita bisa lihat emosi kita bisa expose tunjukkan berhala kita. Karena Injil, kebanggaan kita bukan tentang apa yang ada di dunia, melainkan karya salib Kristus saja. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena Injil, kita disadarkan dari kefanaan Allah-Allah palsu. Kita melihat keindahan Kristus. Dan karena Injil, dalam setiap musim hidup kita, hati kita tetap tenang, rest. Karena Kristus cukup bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kita responi firman Tuhan ini. Kalau saudara mau meresponi firman Tuhan ini dan saudara mau bertobat hari ini, taruh tanganmu di dadamu.
Tuhan, Kau periksa hati kami Tuhan. Hari ini kami bertobat di hadapan-Mu. Seringkali dengan mulut kami bilang bahwa kami menyembah Yesus. Tetapi sebenarnya ada banyak Allah-Allah palsu dalam hati kami. Tetapi terima kasih Tuhan. Engkau yang tinggi merendah. Engkau yang mulia rela untuk jadi hina. Cari kami. Kami yang pendosa, penyembah berhala, kami tidak berharga. Engkau yang paling berharga. Engkau jadi hina. Engkau pemilik kehidupan. Disiksa, mati, menderita di atas kayu salib. Untuk bayar harga yang paling mahal. Untuk tebus kami. Supaya kami yang tidak berharga, kami yang pendosa, menjadi sangat berharga. Kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi umat kesayangan-Mu. Kami jadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan, seringkali kami terlena, kami terpikat. Hati kami dipikat oleh Allah-Allah palsu. Tetapi hari ini Tuhan kami bertobat di hadapan-Mu. Ajar kami untuk terus memandang keindahan-Mu. Kami melihat bahwa Engkau menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Bukti itu cukup. Dan Kau mendampingi kami dalam setiap musim kehidupan kami. Kalau ada di antara saudara saat ini sedang menangis, bergumul, ingat baik-baik. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus berjalan di sebelahmu. Kalau ada di antara saudara yang sakit hati karena dikhianati oleh orang yang paling dekat yang mencintaimu. Yesus juga pernah dikhianati oleh Yudas, oleh Petrus, oleh ketiga muridnya yang disuruh berdoa malah tidur. Yesus dikhianati. Murid-muridnya tidak ada yang di bawah salib kecuali ibunya dan Yohanes saja. Yesus tahu apa yang kau rasakan. Mungkin suamimu gak tahu, istrimu gak tahu, pendetamu gak tahu, sahabatmu gak tahu, anakmu gak tahu, tapi Yesus tahu rasanya. And He is not far, He is with you. Dialah Allah yang asli, kasihnya asli, tidak tertandingi, dibuktikan dan Dia bersama dengan engkau. Terima ini, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi biarlah Injil terus berbicara dalam hati kami dan mengkalibrasi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, mari sebelumnya kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, layakkan kami di hadapan-Mu untuk kami menerima undangan perjamuan kudus ini. Karena hati kami penuh dengan kesalahan. Ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dosa yang kami lakukan. Kami manusia yang bejat, manusia yang berdosa. Hidup kami penuh dengan segala dusta, kesalahan dan sebagainya. Kami enggak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi oleh karena pemberian Allah yang begitu besar, lewat pekerjaan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kami mau bertolak lebih ke dalam untuk menghampiri Tuhan dan menerima perjamuan kudus. Ampuni akan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Saya mengajak setiap kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat roti di hadapan Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu
telah aku terima daripada Tuhan pada waktu malam sebelum ia diserahkan. Ia mengambil roti serta memecah-mecahkannya. Seraya Yesus berkata kepadanya, kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi bagian akan aku. Tubuh Kristus menjadi jaminan bagi setiap kita semua untuk dapat hidup di dalam pengharapan yang Dia sediakan untuk setiap kita semua. Ada kemenangan, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang mau taat dan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan lewat tubuh Kristus, Dia mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Mari kita memakannya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di hadapan Tuhan. Sesudah makan, ia mengambil cawan. Seraya ia berkata, inilah darahku, perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini pada waktu kamu mengingatnya, menjadi peringatan akan aku. Biar darah Kristus memperdamaikan kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya pula kita akan senantiasa selalu mengalami kemenangan. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari datang bersyukur kembali kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada kasih-Nya. Bersyukurlah oleh karena perbuatan Allah yang besar yang dianugerahkan kepada kita semua. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua oleh karena rahmat dan kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih. Kami akan selalu mengingat dan merenungkan. Dan akan senantiasa melihat fokus kami hanya kepada Tuhan. Yang telah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu bagi setiap kami. Yang telah memberikan anak yang kudus, yang mulia bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, materaikan setiap doa kami, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kami kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kami kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah hari ini. Biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita. Sebab yang paling berharga itu ada tinggal di dalam hidup kita masing. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Tuhan, kalau Engkau telah memberikannya yang paling berharga, Engkau pasti juga akan memberikannya kepada kami yang lain. Tuhan berkati setiap kami ketika kami akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat kami masing-masing.
Kiranya Tuhan damai sejahtera menyertai kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God has placed you in my heart. He has made you special in my sight. Two kinds of soul called for one purpose, to glorify and magnify His name. But the differences between us make it hard to go on. And we thought our dreams, our hopes were almost ended. Yet God gives grace to join us and to guide. There's a reason through His steadfast love we stand. Together in one harmony, forever